Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya Elsa Cahya Sapitri, mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Tujuan saya mengumpulkan bapak-bapak atau ibu-ibu di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KB. Di sini, apakah ada yang tahu KB itu apa? Keluarga berencana atau KB merupakan program nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Apa sih tujuan dan manfaat program keluarga berencana? Nah, yang pertama itu membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia muda atau mencegah kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau berjarak tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Dalam penerapannya, BKKBN selaku badan pengelola program keluarga berencana mendorong atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Nah, di sini ibu-ibu tahu gak berapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan? Nah, yang pertama itu ada kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi. Nah, sekarang masuk ke manfaat KB itu sendiri. Di sini bapak-bapak atau ibu-ibu tahu manfaat dari KB itu apa? Nah, yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Nah, selanjutnya itu mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak dengan program KB. Suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya jarak anak pertama dan kedua itu 3-5 tahun. Nah, dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini akan sangat berdampak positif untuknya. Nah, selanjutnya itu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Namun, kehamilan ini beresiko sangat tinggi dan bisa berdampak fatal pada bayi dan ibunya. Begitupun juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkan. Misalnya, seorang wanita bisa saja melahirkan ketika anak pertama masih berusia di bawah 1 tahun. Pada kondisi ini, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh selama melahirkan anak sebelumnya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibu. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada mencegah PMS. Di sini ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa itu PMS? Nah, PMS itu sendiri yaitu penyakit menular seksual. Meskipun dilakukan antara suami dan istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual atau PMS tersebut, seperti penyakit sifilis, gonore, HIV atau AIDS. Nah, untuk menanggulangi penyakit tersebut, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom. Nah, dengan penggunaan alat kontrasepsi akan mengurangi resiko terkena penyakit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat
manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada wanita yang umurnya di atas 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu. Nah, selanjutnya yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik, dengan matang, akan berbuah dengan baik juga. Dalam hal ini merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh juga. Jika semua ini direncanakan dengan baik dan matang, peluang menciptakan keluarga berkualitas akan semakin besar. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu sekian ya penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian presentasi atau penyuluhan KB dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.